Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Tentunya bersama saya Arif Nugroho Rahman di mata kuliah Auditing ST Surakarta. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuki pertemuan yang ke-7 ya. Pertemuan yang ke-7 kita membahas mengenai audit siklus pendapatan ya. Nah, ini masih sebetulnya ada korelasinya dengan pertemuan sebelumnya. Oke. Nah, tujuan dalam mempelajari audit siklus pendapatan itu setidaknya nanti teman-teman mahasiswa setelah mengikuti mata kuliah ini mampu menjelaskan mengenai sebuah siklus pendapatan yang dialami oleh sebuah perusahaan. Nah, tentunya siklus pendapatan menyesuaikan dengan bidangnya ya, bidangnya. Jadi nanti arus kas masuknya itu alurnya bagaimana. Nah, itu setidaknya nanti teman-teman bisa melakukan identifikasi terhadap pendapatan-pendapatan tersebut. Ya, yang kedua, setidaknya nanti teman-teman mahasiswa mampu melakukan pengendalian terkait dengan pendapatan, ya, pengendalian terkait dengan pendapatan atau mengendalikan dari pendapatan itu sendiri. Nah, berbicara mengenai audit siklus pendapatan ini, nanti kita akan membahas ada beberapa bagian ya terkait dengan audit siklus pendapatan. Yang pertama nanti kita akan membahas mengenai apa sih jenis-jenis dari siklus pendapatan itu. Nah, kemudian aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan dalam mengendalikan transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan kan bisa melalui kredit, ya, bisa melalui cash. Jadi nanti ada pengendalian terkait dengan penerimaan uang cash. Kemudian nanti ada penyesuaian penjualan, ya, serta nanti pengujian substantif untuk piutang usaha, serta nanti jasa nilai tambah. Nah, ini nanti audit yang akan dilakukan dalam siklus pendapatan. Nah, berbicara mengenai siklus pendapatan itu sendiri, jadi namanya aja siklus pendapatan. Berarti secara konsep definisi bahwasanya aktivitas yang terkait dengan pertukaran barang ataupun jasa dengan pelanggan dan mengumpulkan kas dari pendapatan. Jadi transaksi pertukaran baik itu barang ataupun jasa dari pelanggan dan ada aktivitas pengumpulan kas dari pendapatan itu sendiri, pendapatan transaksi tadi ya, atau pertukaran tadi. Nah, berbicara mengenai transaksi tadi atau penjualan tadi jenisnya macam-macam, bisa penjualan secara kredit atau penjualan secara cash. Kalau kredit otomatis nanti muncul yang namanya piutang, ada penerimaan piutang. Nah, ketika nanti kita melakukan penagihan ada namanya penerimaan piutang kalau dibayar seperti itu. Kemudian mungkin nanti dalam transaksi itu juga ada penyesuaian-penyesuaian, misalnya ada program-program diskon, ada namanya retur dari penjualan ya. Kemudian nanti mungkin ada piutang-piutang yang memang tidak bisa ditagih misalnya karena memang pelanggannya sudah pergi ya dan tidak bisa dilacak dan seterusnya seperti itu. Nah, itu konsep dari siklus pendapatan itu sendiri. Nah, kemudian dalam audit siklus pendapatan, jadi nanti apa saja yang menjadi titik fokus kita atau sasaran yang akan kita audit dalam audit siklus pendapatan. Yang pertama apa? Terkait dengan keberadaan atau apa ya, keterjadian atau namanya kejadian-kejadian yang dicatat dan dilaporkan. Nah, jadi di sini yang menjadi sasaran audit itu kalau memang terjadi transaksi pendapatan itu ada catatannya, ada laporannya, bukan pendapatan fiktif yang direkayasa. Maksudnya seperti itu, sasaran yang utama itu yang pertama. Yang kedua, kelengkapan. Jadi ketika ada transaksi pendapatan atau pemasukan, otomatis harus dilaporkan semuanya
tidak terkecuali, termasuk tadi penyesuaian, misalnya ada retur misalnya, nah itu harus dilaporkan. Itu yang menjadi sasaran yang kedua. Yang ketiga terkait dengan perusahaan yang memiliki kekayaan, entah itu aset, hutang, ya, yang semuanya itu dicatat, ya, dicatat atas nama kepemilikan entitas. Nah itu harus ada catatannya, harus ada laporannya. Jadi itu sasaran yang ketiga atau titik fokus yang ketiga. Yang keempat, penilaian dan pengalokasian, ya, misalnya metode penilaian dan alokasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum tentunya, ya. Jadi dalam menilai dan mengalokasikan sebuah kejadian ekonomi atau transaksi kegiatan ekonomi itu ada standarnya, yaitu prinsip akuntansi. Yang selanjutnya yang kelima itu mengenai penyajian dan pengungkapan. Nah, jadi di sini berbicara mengenai penyajian dan pengungkapan itu nanti harus sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum, seperti itu. Nah, kemudian dalam melakukan audit pendapatan tentunya kita harus memahami juga, ya, apa yang menjadi pengembangan dan strategi yang perlu dilakukan seorang auditor, ya, ketika kita melihat usaha klien kita, usaha yang akan diaudit. Ya, jadi yang pertama kita harus menentukan strategi atau pengembangan strategi terkait apa? Ekspektasi, ya, ekspektasi total pendapatan berdasarkan memang kapasitas pasar dan kondisi klien. Jadi kita harus bisa melakukan proyeksi dulu, ya, terhadap pendapatan yang memang itu sesuai dengan kondisi klien, entah itu kondisi pasarnya dan entah kondisi kapasitas kemampuan klien kita dalam melakukan penjualan. Yang kedua, ekspektasi margin kotornya atau ekspektasi laba, proyeksi laba kotor, ya, berdasarkan apa? Pangsa pasar dan keunggulan dari klien kita. Ketika nanti klien kita memiliki produk yang bersaing, tentunya itu bisa digunakan sebagai proyeksi. Ternyata nanti marginnya itu berapa. Tentunya itu ada di laporan klien kita. Jadi itulah salah satu nanti gunanya kita mengenal bisnis klien kita. Berapa laba yang diharapkan sebetulnya dari klien kita. Itu nanti bisa digunakan sebagai ini strategi-strategi dalam melakukan audit. Jadi nanti antara ekspektasi yang audit berikan itu harapannya sesuai dengan yang ada di kondisi klien yang sebenarnya. Jangan sampai itu direkayasa, jangan sampai misalnya ada selisih jangan terlalu tinggi. Selisihnya itu diharapkan minim seminim mungkin, ya, selisihnya atau besarannya. Nah, kemudian yang ketiga dalam mengembangkan strategi audit yaitu ekspektasi piutang netonya, piutang bersih. Berdasarkan apa? Berdasarkan kinerja usaha klien, misalnya kinerja usaha penagihannya. Nah, nanti kan kelihatan tuh ketika ada piutang berapa, klien konsumennya siapa saja dari usaha klien kita, ya. Terus nanti itu nanti berapa umur piutang rata-ratanya, sampai nanti berapa kemampuan berapa istilahnya piutang tidak tertagihnya. Nah, itu semua nanti ada perhitungan tersendiri dari versinya auditor. Makanya itulah yang namanya ekspektasi piutang neto dari auditor. Dan nanti akan dikombinasikan atau diklarifikasikan dengan kondisi klien yang sebenarnya. Nah, itu terkait dengan strategi seorang auditor dalam melakukan audit siklus pendapatan untuk usaha klien atau sesuai dengan usaha klien. Kemudian biaya juga sama, ya.
auditor itu punya ekspektasi biaya terhadap usaha kliennya. Misalnya berapa perhitungan harga pokok penjualan yang sesungguhnya, ya. Kemudian berapa sih biaya penjualan yang harus dikeluarkan oleh klien kita. Itu seorang auditor harus punya ekspektasi atau perkiraan. Nah, kemudian dalam melakukan audit siklus pengeluaran siklus pendapatan, itu tentunya ada risiko-risiko. Misalnya risiko bawaan. Nah, risiko bawaan itu pasti muncul dalam audit siklus pendapatan. Misalnya apa? Ada tekanan untuk melebih sajikan pendapatan. Agar apa? Perusahaan seolah-olah kelihatan bagus pendapatannya. Nah, ini salah satu upaya yang harus dicegah oleh seorang auditor. Jangan sampai hal-hal itu terjadi, ya. Jadi ketika melaporkan ya harus sesuai dengan laporan yang kondisi realnya. Karena ini nanti keberlangsungan perusahaan ini akan sangat dipertaruhkan ketika nanti dalam menyajikannya aja tidak tepat, kurang tepat seperti itu, ya. Nah, misalnya untuk melebih sajikan itu macam-macam, bisa pendapatannya, bisa kasnya, bisa piutangnya direkayasa seolah-olah piutangnya bertambah, asumsinya kan pendapatannya biar bertambah gitu. Nah, itu juga akan sangat mempengaruhi operasional kesehatan perusahaan secara umum, termasuk apa? Penyajian dalam hal kerugian piutang. Nah, kerugian piutang. Nah, biasanya kerugian piutang itu nanti berbicara cadangan kerugian piutang biasanya ada unsur-unsur rekayasa. Nah, itu yang perlu dipahami seorang auditor. Nah, rekayasanya itu boleh, tapi batas toleransi atau tidak, intinya seperti itu. Nah, itu seorang auditor harus sampai ke sana, ya. Nah, kemudian dalam mengaudit siklus pendapatan, tentunya ada beberapa hal atau faktor-faktor yang bisa mempengaruhi terhadap penyajian, ya. Nah, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap tingkat kesalahan dalam penyajian dalam siklus pendapatan. Nah, faktornya apa saja? Yang pertama volume transaksi, ya. Volume transaksi penjualan itu bisa menjadi faktor penyebab, ya, kesalahan penyajian dalam siklus pendapatan. Penerimaan kasnya, kemudian penyesuaian penjualan yang memang terlalu tinggi misalnya. Tuh, kemudian waktu dan jumlah piutang yang harus diakui. Nah, itu biasanya piutangnya kadang sangat membingungkan. Nah, itu yang perlu dicegah oleh seorang auditor. Nah, kemudian piutang lancar dan yang tidak lancar. Nah, itu harus dilakukan identifikasi, kolektif, ya, dikoleksi, diakumulasi seperti itu. Nah, kemudian kenapa dalam penyajian siklus pendapatan kadang terjadi salah saji, misalnya karena ada transaksi yang memang bisa disalahgunakan seperti itu. Kemudian ada penyesuaian, ya, terkait dengan penjualan digunakan untuk apa? Untuk menutup-nutupi atau menyembunyikan kondisi kecurangan atau penggelapan. Nah, itu. Nah, kemudian terkait dalam prosedur siklus pendapatan, ya, tentunya tadi ada risiko bawaan, ada risiko prosedur analitiknya, ya. Jadi kalau risiko prosedur analitik ini bagian ini bisa dideteksi terkait dengan risiko-risikonya, ya. Kemudian langkah-langkahnya apa saja dalam prosedur analitik, ya. Yang pertama itu memahami secara keseluruhan terkait total pendapatan, kemudian menggunakan informasi yang ada di perusahaan klien kita. Nah, misalnya pendapatan per jam dari karyawannya, pendapatan per mesinnya berapa, pendapatan per meter perseginya berapa kalau misalnya itu
lokasi apa ya istilahnya, tergantung biasanya space-nya itu menghasilkan berapa. Nah itu, dan kemudian peka terhadap tren penjualan produk klien, memahami pangsa pasar klien, dan menilai perputaran piutang usaha dari klien kita. Nah kemudian prosedur analitik lainnya, misalnya kita juga harus mempelajari mengenai perputaran penjualan dari usaha klien kita, kemudian tren ya, tren pasar, kemudian perbandingan antara anggaran dengan realisasi. Nah, kemudian biaya-biaya kerugian tadi, misalnya ada kerugian piutang ya, yang memang itu harus dihapuskan, dihapus bukukan dan seterusnya. Nah itu tadi terkait dengan prosedur analitik dalam audit siklus pendapatan. Mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita di kali ini. Kita ketemu lagi di materi berikutnya. Saya akhiri dulu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.